Ya, selamat datang teman-teman sekalian. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan ke-10 untuk tahun ini dan pertemuan ke-7 untuk Kitab Kejadian. Kalau sudah bulan Juli, tapi baru pertemuan ke-10, itu berarti ada terlalu banyak halangan dalam bulan tahun ini. Ya, itu terasa sekali. Tapi kita berusaha untuk tetap mengisi pada saat waktu-waktu yang memungkinkan. Mari kita menyiapkan diri untuk memulai program kita malam ini. Kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku ya Tuhan dan terang bagi jalanku. Sebab Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami percaya kepadamu karena Engkau menunjukkan penyelenggaraanmu melalui pewahyuan dirimu yang kau tunjukkan dengan bermacam-macam cara. Engkau telah menciptakan alam semesta, Engkau telah menciptakan manusia, Engkau juga menghukum manusia yang berdosa, namun terutama Engkau menunjukkan belas kasih-Mu kepada manusia berdosa sehingga ia memperoleh jalan kembali kepadamu. Kami hendak berbicara tentang tokoh istimewa yang kau pilih untuk menjadi model iman bagi kami, yakni Abraham. Berkati kami dan bimbinglah kami semua agar hidup kami selalu kau arahkan untuk memahami kehendak-Mu, berusaha meresapkan dan menghayatinya dalam hidup kami, dan menyelesaikan tanggung jawab kami sebagai umat-Mu dalam hidup di dunia, agar kami kelak kau antar ke dalam kerajaan abadi sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua, berkatilah juga teknologi yang kami manfaatkan, agar sungguh-sungguh melayani persiaran kami malam ini, dan kiranya pertemuan kami ini menjadi sebuah tanda sukacita dan penuh harapan, sehingga hidup kami dipenuhi oleh rahmat Roh Kudus, agar menjadi rasul awam yang setia, yang terus memberitakan kerajaan Allah kepada banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Teman-teman sekalian, kita malam ini fokuskan perhatian pada Kitab Kejadian bab 15. Yang secara khusus berbicara tentang Abraham, relasi khusus antara Abraham dengan Tuhan. Abraham yang pada waktu itu masih bernama Abram, sebelum diganti oleh Tuhan menjadi Abraham. Sementara istrinya Sarah itu masih bernama Sarai, yang di kemudian hari juga diubah oleh Tuhan menjadi Sarah. Nanti kita akan sampai kepada pembahasan tentang itu. Terbaiklah malam ini kita fokuskan perhatian pada relasi khusus Abram dengan Tuhan yang telah memanggilnya untuk menjadi model iman, menjadi bapa bangsa, bahkan menjadi teladan bagi kita sekalian termasuk umat Kristiani hingga hari ini. Saya akan share screen saya supaya teman-teman dapat menyaksikan atau melihatnya melalui media masing-masing. Yang nanti saya akan bagi juga di akhir pertemuan nanti dalam rupa format PDF untuk bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian dalam keperluan-keperluan pribadi. Baik, tema pembicaraan kita adalah hubungan istimewa Abram dengan Allah. Ya. Sebelum Abraham dipanggil, kita dalam kitab Kejadian banyak berbicara melihat kisah-kisah dari perjanjian lama yang lain, mulai dari penciptaan alam semesta, hingga air bah dan sebagainya. Semua itu berjalan dan itu kita katakan sebagai
tulisan-tulisan yang mempersiapkan umat Allah untuk masuk dalam pendalaman tentang Abraham sebagai model iman. Nah, ketika sudah berhubungan dengan Abraham, kita mulai bertemu dengan banyak tokoh-tokoh historis yang tidak hanya ditemukan di dalam kitab suci, tetapi juga ditemukan dalam dokumen-dokumen sejarah yang lain. Entah itu cerita-cerita atau prasasti-prasasti atau catatan-catatan sejarah yang ada dalam berbagai dalam fragmen-fragmen yang menyebar di mana-mana. Nah, malam ini kita melihat tokoh Abraham sebagai satu model penghayatan iman yang praktis telah sangat memberi warna bagi penghayatan iman baik dalam agama Yahudi, turunan Israel, maupun dalam agama Kristen, ya, agama Kristen. Sehingga kita sebagai umat Kristiani tetap juga menyebut diri sebagai anak-anak Abraham. Bukan dalam arti yang sebenarnya, yakni turunan biologis, tetapi dalam arti spiritual, bahwa kita ini juga anak-anak Abraham dalam kacamata rohani. Baiklah, karena teks ini agak pendek, maka kita mulai dengan membaca teks ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa teks yang saya pakai, ada di catatannya di layar kanan bawah, bahwa ini dikutip dari Alkitab Deuterokanonika, terjemahan baru, yang kedua, yang baru dirilis atau diterbitkan oleh Lembaga Alkitab dan Lembaga Biblika pada awal tahun 2023 yang lalu. Jadi, kalau Anda masih memegang terjemahan baru yang lama, maka di sana-sini akan ada perbedaan kata, perbedaan struktur, perbedaan ungkapan, tetapi makna, hakikat, isi tidak ada yang berubah. Baik, saya membacakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer orang Damsyik itu. Kata Abram lagi, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, seorang hambakulah yang akan menjadi ahli warisku. Namun datanglah firman Tuhan kepadanya, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, ia berfirman lagi kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abram pun percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, bagaimanakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepada Abram, lalu Tuhan membawa Abram keluar. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Semuanya itu diambilnya bagi Tuhan dan dibelahnya menjadi 2. Lalu bagian-bagian itu diletakkan yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Ketika burung-burung pemangsa hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya.
Menjelang matahari terbenam, Abram tertidur lelap, lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di satu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Engkau sendiri akan pergi ke nenek moyangmu dengan damai sejahtera dan akan dikubur pada waktu rambutmu telah memutih. Namun keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab kejahatan orang Amori itu belum genap sampai kini. Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan sulu berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itu, Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram dan berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai Efrat, sungai yang besar itu, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Itu teks yang kita pakai untuk pembahasan malam ini. Nah, untuk melihat sebentar bagaimana skema pembahasan kita malam ini, saya menampilkan kira-kira kerangkanya demikian. Pertama sekali nanti kita akan melihat masalah keluarga Abraham, yakni tidak mempunyai anak. Lalu sesudah itu kita akan melihat janji Allah kepada Abraham. Yang ketiga, kita akan melihat hubungan Abraham dengan Allah. Hubungan mereka itu seperti apa. Lalu yang keempat nanti kita melihat bagaimana Abraham mengungkapkan imannya kepada Allah. Lalu kita akan melihat bagaimana wujud perjanjian Allah dengan Abraham. Dan di akhir pembicaraan nanti, kita akan sejenak refleksi dalam aplikasi pastoral untuk penghayatan iman kita sebagai warga gereja. Baiklah. Yang pertama, kita mulai dengan masalah dalam keluarga Abram. Dalam kitab Kejadian bab 15 ayat 2 sampai 3, kita membaca ini. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu." Kata Abram lagi, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, seorang hamba-Kulah yang akan menjadi ahli warisku." Nah, keluhan Abraham di hadapan Tuhan adalah dia mengatakan bahwa dia tidak mempunyai anak. Dia akan meninggal tanpa mempunyai anak yang menjadi ahli waris. Sehingga salah seorang hamba, yakni Eliezer yang berasal dari Damsik, dialah yang menjadi ahli waris Abraham. Nah, perkataan Abraham, keluhan Abraham ini didalami dalam tatanan sosial, tatanan religius, tatanan budaya yang ada pada masa itu. Ya. Seorang yang menikah lalu tidak mempunyai anak, itu dia akan menjadi bahan cemoohan. Dia menjadi bahan pembicaraan dengan nada minor, nada negatif, bahwa orang tersebut tidak menjadi laki-laki atau menjadi perempuan dalam arti yang sebenarnya. Struktur budaya yang melingkupi Abram pada waktu itu membahasakan bahwa menjadi laki-laki sempurna atau menjadi perempuan sempurna itu ditunjukkan dengan cara menghadirkan keturunan. Ya.
Dan Abram hingga berusia lebih dari 80 tahun tetap tidak menunjukkan tanda-tanda akan mempunyai anak. Nah, wajar kan? Dia merasa cemas, dia gelisah, lalu dia berpikir untuk menetapkan ahli waris, dan penetapan itu ada pada Eliezer orang Damsyik. Ya, mungkin memang Eliezer ini seorang yang betul-betul baik dan dipercayai oleh Abram. Dan kalau sendiri tidak mempunyai keturunan, maka apa yang dimiliki, seluruh legasi yang dimiliki Abram harus diletakkan ke atas bahu seseorang yang bisa mengemban amanah, bisa mengemban tanggung jawab. Nah, pilihan itu ada pada Eliezer. Kita tidak pernah mengetahui catatan lebih banyak dari itu, tetapi Eliezer disebut Tuhan, disebut Abram sebagai orang yang akan mewarisi. Ya. Dan ini menjadi masalah. Masalah kedua yang dihadapi oleh keluarga yang tidak memiliki anak dalam tatanan iman atau religius, tidak mempunyai anak itu dianggap sebagai kutukan. Siapa yang dikutuk biasanya adalah orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, kalau Abraham tidak mempunyai anak berarti dia dikutuk Tuhan. Abraham jelas bukan orang yang benar di mata banyak orang yang berpikiran demikian. Abraham bukan orang yang suci. Abraham mungkin melakukan kejahatan yang disembunyikan, tapi siapa yang bisa menipu Tuhan? Maka walaupun tertutup di mata banyak orang, di mata Tuhan terbuka lebar. Maka Tuhan memberikan hukuman berupa kutukan. Yang ketiga, dalam tatanan keluarga, Abraham tidak mempunyai ahli waris. Sehingga segala hasil perjuangan, segala pekerjaan, kekayaan, kuasa, pengaruh, dan juga segala harta milik. Harta milik di sini termasuk para hamba, termasuk para istri, kalau mempunyai istri lebih dari satu, tapi tidak mempunyai anak dan sebagainya. Semua mereka itu akan jatuh ke tangan ahli waris. Dalam tatanan keluarga Abraham, ini tidak akan terjadi karena tidak hadirnya seorang anak ini. Ini yang dikeluhkan oleh Abraham. Padahal Tuhan dalam panggilannya telah berjanji bahwa Abraham akan diberi keturunan, bahkan keturunan dalam jumlah yang besar, bahwa dari anak-anak Abraham itu akan muncul berbagai bangsa yang semuanya berasal dari aliran darah yang sama, yakni darah Abraham. Nah, problema ini jelas menyita perhatian, menyita keprihatinan dari Abraham. Karena dia semakin tua, demikian pun Sarah istrinya. Secara biologis sudah sulit untuk melahirkan seorang anak. Tapi yang menarik, Abraham tidak meninggalkan Tuhan yang memberikan janji itu. Nah, kalau kita sebagai manusia, seseorang berjanji kepada kita untuk melakukan sesuatu bagi kita, tapi kemudian ternyata tidak pernah melakukannya, maka dalam banyak peristiwa kita akan meninggalkan orang ini. Kita berkata bahwa orang ini hanya bisa berjanji, tapi tidak bisa memenuhinya. Ya. Dalam perkara itu, Abraham memiliki mentalita yang berbeda. Tuhan baru mengungkapkan diri untuk menuntunnya, dan Abraham tidak merasa perlu untuk meninggalkan Tuhan itu, walaupun keinginan dia sebagai manusia tidak sepenuhnya terwujud. Itu nomor satu, yakni kita berbicara tentang masalah dalam keluarga Abraham. Jadi ada ketimpangan. Ketimpangan itu ada di dalam pergaulan sosial, ada di dalam penghayatan iman, tapi ada juga di dalam relasi internal keluarga. Ya, semua terpengaruh karena tidak adanya seorang anak yang hadir di tengah mereka. Berhadapan dengan Abraham yang demikian dalam kerinduannya akan hadirnya seorang anak, Tuhan memberikan sebuah janji yang berbeda.
Kita membacanya dalam ayat 4 sampai ayat 7. Namun datanglah firman Tuhan kepadanya, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ya, jadi Eliezer orang Damsyik tadi itu tidak akan menjadi ahli waris Abraham. Tetapi yang menjadi ahli waris adalah anak kandung. Persoalannya adalah Abraham sudah lebih dari 80 tahun. Mungkinkah seseorang lahir bagi pasangan yang berusia lebih dari 80 tahun? Nah, Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Ia berfirman lagi kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abram pun percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Firman Tuhan kepadanya lagi, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Nah, sekarang kita sudah melihat janji Tuhan. Nomor 1, akan ada anak kandung, ya, bukan anak angkat, akan ada anak kandung. Dan anak kandung itu akan juga memperanakan turunan-turunan sehingga jumlah mereka itu seperti bintang-bintang di langit. Nah, kalau malam-malam malam-malam gelap, langit jernih, lalu kita berdiri dan melihat ke langit, itu memang dipenuhi oleh bintang-bintang. Bintang-bintang yang entah yang semuanya berasal dari berbagai planet atau berbagai bintang lain, yang kita tidak tahu di mana ujungnya. Dan Tuhan mengatakan, keturunan Abram akan berjumlah sebesar itu. Itu janji pertama. Janji kedua adalah akan ada negeri yang menjadi tanah air bagi turunan Abram. Ya. Mereka berasal dari Ur Kasdim, kurang lebih di wilayah Irak sekarang, yang dibawa oleh ayah mereka yang bernama Terah, pergi ke tempat yang bernama Haran. Haran itu ada di wilayah Syria sekarang. Dari Haran inilah Abram bergerak menuju tanah terjanji, yakni Kanaan. Dan Abram tiba di sana dengan segala rombongannya. Di sanalah, di Kanaan itu, Abram mengalami berbagai pewahyuan, antara lain janji Tuhan tentang hal ini. Nomor 1, akan ada anak kandungmu yang melahirkan banyak keturunan. Dan yang kedua, ada tanah tempat engkau dan keluargamu menetap. Dan itu akan menjadi tanah airmu. Nah, untuk seorang pengembara seperti Abram, janji Tuhan ini jelas seperti sebuah aliran sejuk. Karena dia tidak ingin terus tenggelam di dalam kekhawatiran akan masa depannya. Hanya pertanyaan kita, apakah janji itu logis? Menduduki sebuah wilayah atau tanah dan menjadikannya sebagai tanah air, masih logis. Tapi bagaimana dengan engkau akan memiliki anak kandung? Anak yang lahir dari istrimu, buah dari perkawinanmu bersama istri itu. Nah, ini janji yang tidak logis. Menurut hukum biologi, menurut hukum alam. Tapi Tuhan mengatakannya juga. Nah, di sini kita melihat janji Tuhan tadi. Ada 3 poin itu ya. Anak kandungmu menjadi ahli warismu. Yang kedua, keturunan menjadi bangsa yang besar. Seperti bintang di langit tadi simbolnya. Tanah disiapkan untuk Abraham dan keturunannya. Sederhana kan janji Tuhan ini? Nah, efek dari janji Tuhan adalah ini. Abram tidak lagi menjadi cemoohan atau dianggap sebagai orang terkutuk. Ya. Abram dan keluarga serta rombongannya itu sebagai pengembara, mereka rata-rata hidup di kemah-kemah. Dan sejalan dengan itu, mereka membina kontak dengan bangsa-bangsa yang berdiam di wilayah itu. Mereka berhadapan tidak hanya dengan bangsa-bangsa secara sosial, tetapi juga secara religi. Karena ketika orang-orang
menghadap Tuhannya, mereka berpikir tentang Abram yang tidak diberi keturunan, sementara wilayah Kanaan dan sekitarnya yang pada saat itu sangat didominasi oleh penyembahan kepada dewa-dewi dalam ritus kesuburan. Maka perkawinan dan memberikan anak merupakan tanda kesuburan yang berarti tanda penyertaan dewa-dewi. Sedangkan kering dan tidak memberikan keturunan merupakan sebuah kutukan dari dewa-dewi karena orang ini tidak melakukan hal yang berkenan di mata dewa-dewi atau melakukan kejahatan yang tidak berkenan di hati para ciptaan dimensi yang berhakikat ilahi ini. Nah, karena itu dalam kacamata religius maupun sosial, Abram bukanlah orang yang layak untuk dihormati. Tapi janji Tuhan mengatakan bahwa nanti engkau tidak akan dicemooh lagi. Engkau bukanlah orang yang terkutuk. Nama Abraham akan terus hidup dan dikenang oleh bangsa keturunannya. Bahkan kita mengenalnya hingga hari ini. Ya. Saya mengenal ada sejumlah pemimpin gereja-gereja reformasi atau gereja-gereja Protestan, gereja-gereja karismatik dan sebagainya. Ada sejumlah pendiri gereja atau pendeta kepala itu menambahkan nama Abraham di depan nama yang dia peroleh dari orang tuanya sejak kecil. Ya. Nah, merujuk pada Abraham sebagai sebuah tokoh iman dan bapak bagi kaum beriman, termasuk kita semua, adalah bentuk penghargaan kita terhadap karunia yang begitu besar yang diberikan Tuhan kepada Abraham, yang menjadi presiden bagi kita sampai hari ini betapa pentingnya menjadi orang beriman. Ya. Jadi kita mengenang Abraham dengan penuh cinta dan penuh kebanggaan. Dan sebagai anak-anak rohania yang dimiliki Abraham, sukacita ini menjadi lebih sempurna ketika kita menyadari bahwa salah satu dari turunan Abraham, yakni Yesus Kristus, menjadi penebus, menjadi pembebas, menjadi Tuhan dan penyelamat, yang menjadi karakter khas dari iman Kristiani. Yang ketiga, ada tanah air yang berarti Abraham dan rombongannya tidak perlu lagi hidup dalam pengembaraan. Dalam proses ternyata orang-orang Israel itu turunan Abraham itu hanya bisa settle di tanah yang dijanjikan Tuhan itu sesudah Yakub kembali dari pelariannya ke Haran, dan terutama sesudah mereka bebas dari perbudakan Mesir dan dengan kekuatan yang dahsyat masuk dan merebut tanah Kanaan dimulai dari kota Yeriko. Janji Allah kepada Abraham, 3 poin itu dicatat. Sekarang kita melihat bagaimana hubungan Abraham dengan Allah. Kepada Abraham sendiri, Tuhan mengungkapkan diri dalam penglihatan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tuhan menyebut itu ayat 1, lalu kita baca ayat 7 dulu. Firman Tuhan kepadanya lagi, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Topik kita di sini adalah Tuhan dan perisai. Mengapa Tuhan menyebut diri sebagai akulah perisaimu? Nah, sebelum dipanggil oleh Tuhan, Abraham mungkin orang baik, tetapi dia tidak mengimani Tuhan menurut petunjuk Yahweh ini. Dia dalam proses pencarian. Mungkin dia jenuh dan bosan dengan pola-pola penyembahan politeis yang ada di dalam lingkungan masyarakat Ur Kasdim maupun oleh masyarakat Haran, dua tempat di mana Abram bersama keluarganya hidup sebelum beralih ke tanah Kanaan.
Sebagai buah dari iman itu, Abram mempunyai gaya hidup yang berbeda dari orang-orang lain. Sebagai contoh, tidak ada persembahan kepada dewa-dewi, tidak mengambil bagian dalam ritus-ritus kesuburan yang biasanya ditandai dengan hubungan seksual sebagai sebuah ritus keagamaan. Nah, semua itu kan secara iman dan moral itu salah di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan melindungi Abram tidak semata-mata melindunginya dari bahaya fisik seperti serangan raja-raja atau kelompok-kelompok masyarakat penguasa tanah Kanaan pada saat itu. Tetapi Tuhan juga melindungi Abram dari kemungkinan turut serta di dalam praktek-praktek penghayatan iman yang menodai hakikat dia sebagai manusia. Ya. Jadi ketika Tuhan menyebut diri sebagai akulah perisaimu, itu berarti aku adalah pelindungmu. Engkau ada dalam lindunganku. Dan karena engkau mempercayai aku, upahmu itu sangat besar. Nah, sekarang kita sampai pada gelar kedua, yakni akulah Tuhan. Yang di atas adalah akulah perisaimu. Yang kedua adalah akulah Tuhan. Yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Nah, kita berbicara tentang Tuhan yang pada saat itu dipanggil sebagai Yahweh atau Jehovah, ya, yang dalam bahasa halusnya itu kemudian orang-orang Israel memanggilnya sebagai Adonai, dengan kata lain bahwa itu adalah cara-cara menyebut Tuhan yang Maha Kuasa dengan cara yang sopan sehingga tidak sampai merusak penghormatan kepada yang Maha Kuasa tersebut. Nah, firman Tuhan kepada Abraham, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Tuhan memperkenalkan diri kepada Abram. Maka dengan itu, Abram menyembah satu persona ilahi yang jelas. Bukan sekedar penyembahan berhala atau penyembahan sebagai sebuah satu mitologi atau dongeng-dongeng. Ya. Jadi dengan mengatakan akulah Tuhan, Tuhan mau mengatakan kepada Abraham, kalau engkau mau menyembah, itu yang pantas disembah itu aku ini. Bukan Tuhan-Tuhan lain yang disembah oleh bangsa-bangsa kafir, yang ditampilkan dalam rupa patung atau ukiran-ukiran yang indah, tetapi tidak menyentuh kebenaran iman sebagaimana yang difirmankan Tuhan kepada Abram. Ya. Jadi yang pertama, Tuhan melindungi agar Abram tidak tercemar oleh praktek-praktek iman yang membuat tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi yang kedua, Tuhan memastikan bahwa Abraham mengenal dia. Bahwa Abram tidak menyembah satu entitas yang kosong. Abram tidak diberi harapan kosong, tetapi diberi harapan pasti. Di kemudian hari kan kita mendengar Yesus berkata begini, ya, mereka memiliki mata tapi tidak melihat, mereka memiliki telinga tapi tidak mendengar. Ya. Nah, bagi yang memiliki mata tapi tidak melihat, yang memiliki telinga tapi tidak mendengar, karena dia berdiri bersama satu entitas ilahi yang tidak jelas. Abram berjalan dengan entitas ilahi yang sangat jelas. Di sini kita melihat ada dua nilai penting dalam hubungan Abram dengan Allah. Yang pertama, Abram menyembah satu persona ilahi yang jelas, bukan sekedar satu mitologi atau satu dongeng. Ya. Yang kedua, Abram dilindungi oleh Allah yang menuntunnya keluar dari negeri asal ke negeri yang baru. Ini sebuah hijrah, sebuah passing over. Dan kalau kita pelajari baik-baik, tokoh-tokoh keagamaan, rata-rata mereka mengalami passing over ini. Beralih dari sebuah kenyamanan yang mereka hidupi
ke satu tempat yang belum pasti, tetapi itu terjadi atas kehendak Tuhan. Nah, proses peralihan hingga settlement di tempat baru itu kita sebut sebagai proses pemurnian iman yang membuat seseorang itu layak atau tidak layak di hadapan Tuhan. Ya. Jadi hubungan Abram dengan Allah di sini, Abram dengan Allah di sini sepenuhnya datang dari inisiatif Tuhan. Tuhan yang berinisiatif untuk campur tangan ke dalam hidup Abraham, memberikan kepada dia pengenalan akan pribadi ilahi, lalu menyiapkan dia untuk menjadi model iman bagi banyak suku-suku, bangsa-bangsa, dan budaya-budaya yang lain. Maka kita melihat bagaimana benang merah karya pewartaan Tuhan itu terjadi dari tahap ke tahap. Kita ke poin ketiga. Ungkapan iman Abram kepada Allah. Bagaimana Abram mengungkapkan imannya? Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku meninggal tanpa mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Nah, ini kan sebetulnya keluhan di awal tadi. Bagaimana itu dilihat sebagai ungkapan iman Abraham? Jelas ini adalah sebuah ungkapan iman walaupun disampaikan dalam fakta negatif. Ya, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Faktanya adalah Abraham tidak mempunyai anak. Ahli warisnya nanti adalah Eliezer orang Damsyik. Dalam keluhan ini, Abraham menyiratkan bahwa dia percaya pada Tuhan, tapi Tuhan tidak memberikan dia anugerah sesuai dengan harapan dia. Jadi berkeluh kesah kepada Tuhan. Ya. Itu ibarat kita juga kan ketika kita berdoa, lalu doa kita dikabulkan Tuhan atau tidak dikabulkan Tuhan, itu kan sangat mempengaruhi cara kita memandang Tuhan. Kalau doa kita dikabulkan sesuai kehendak kita, hati kita itu sumringah istilahnya itu, mengucap syukurnya mungkin berulang-ulang, lalu tiba-tiba menjadi murah hati, memberi sumbangan, menolong orang-orang dan sebagainya. Akan berbeda ketika doa kita itu didengar Tuhan dan dikabulkan bukan melalui cara yang kita kehendaki. Yang terjadi adalah kekecewaan, keluhan, tetapi kita mengeluh, kita kecewa sebagai seorang anak Tuhan. Sehingga iman itu tidak hilang. Nah, Abraham ini modelnya seperti ini. Ya. Abraham mengakui Tuhan, bahwa Tuhan itu maha kuasa. Ya. Abraham percaya kepada Tuhan walaupun wujud penyelenggaraan Tuhan itu tidak masuk akal. Ya. Dia mengeluh, tetapi dia tidak mengatakan, Tuhan saya tidak lagi percaya Engkau. Tidak. Dia tetap percaya. Nah, sebagai buah dari ungkapan iman Abraham ini, ya, kita tadi melihat bahwa ungkapan iman Abraham ini, kita melihat bahwa Abraham sudah menunjukkan dia ada satu pemahaman yang baik tentang pribadi Tuhan yang sekarang dia sembah itu. Nah, atas dasar kesetiaan Abraham pada panggilannya itu, maka Tuhan lalu membuat perjanjian dengan Abraham. Dengan kata lain Tuhan katakan begini, memang engkau tidak punya anak dan engkau itu pahit. Tapi kan engkau tidak meninggalkan saya. Engkau tetap percaya pada saya. Maka sekarang saya akan buat perjanjian dengan kamu dengan cara yang baru. Nah, firman Tuhan kepadanya. Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun. Seekor kambing betina berumur 3 tahun. Seekor domba jantan berumur 3 tahun. Seekor burung tekuku dan seekor anak burung merpati. Semuanya itu diambilnya bagi Tuhan dan dibelahnya menjadi 2. Lalu bagian-bagian itu diletakkannya yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Nah, Abraham diperintahkan oleh Tuhan sendiri, bukan inisiatif Abraham, agar mengorbankan ini, lembu betina,
kambing betina, domba jantan, burung tekukur, dan burung merpati. Dalam perjalanan lanjut, kita mengetahui dalam tradisi Israel, ini binatang-binatang korban yang layak dan populer. Orang kaya mempersembahkan lembu, orang middle class mempersembahkan domba, orang miskin mempersembahkan burung tekukur atau burung merpati. Ya. Ada juga kambing di sana. Tapi kambing ini ada peristiwa di mana dia menjadi kambing tumbal. Dia menjadi pembawa dosa orang-orang Israel dan dia harus mengembara di padang gurun sampai mati. Ya, itulah kambing hitam. Istilah kambing hitam yang kita pakai itu berasal dari situ. Nah, tapi itu kita melangkah terjauh ke kehidupan orang Israel. Kita kembali dulu kepada kehidupan Abram. Jadi Abram menjalankan kewajiban persembahan kepada Tuhan menurut petunjuk Tuhan. Ya, dia tidak karang-karang sendiri. Nah, mengapa ini penting? Praktik budaya-budaya dalam masyarakat sekitar Abram pada waktu itu memang juga membawa persembahan korban. Tetapi seringkali korban utama itu ditampilkan dalam rupa mengorbankan seorang manusia dalam korban bakaran. Sebagai sebuah ilustrasi, itu nanti Tuhan ketika mencobai Abram, dia menyuruh Abram mempersembahkan Ishak di atas gunung. Lalu Abram membawa Ishak ke sana, tetapi kemudian hari kan gagal. Ishak tidak dikorbankan. Tuhan menghentikan Abram dari niatnya untuk menyembelih anaknya sebagai persembahan kepada Tuhan tadi. Sebagai gantinya, Tuhan sudah menyiapkan seekor domba yang tersangkut tanduknya di semak-semak. Nah, korban anak itu adalah sebuah praktek umum di dalam masyarakat dan budaya seputar Abram pada saat itu. Jadi ketika Tuhan menyuruh mempersembahkan lembu, kambing, domba, burung tekukur, dan burung merpati, sesungguhnya Tuhan meletakkan sebuah dasar yang baru bagaimana cara menghormati Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan lebih dahulu menyediakan alam lingkungan, kemudian tumbuh-tumbuhan, lalu hewan, termasuk ikan di laut dan burung di udara, lalu manusia itu yang terakhir. Manusia adalah ciptaan tertinggi, dianugerahi intelektual, kemampuan untuk membuat keputusan. Dia dianugerahi jiwa sebagai sebuah dimensi yang menyentuh akarnya, yaitu Tuhan yang adalah ilahi. Nah, antara Tuhan dan manusia itu ada relasi khusus. Dan untuk menghormati Tuhan, manusia memanfaatkan apa yang ia temukan. Maka kita ingatkan ketika kita berbicara tentang Kain dan Abel, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanamannya karena dia seorang petani, sedangkan Habel mempersembahkan seekor domba karena dia seorang gembala. Nah, dengan dasar yang baru ini, Tuhan mau mengatakan bahwa persembahan yang layak itu bukan korban anak. Persembahan yang layak itu adalah imanmu, tetapi diungkapkan dengan ini. Lembu, kambing, domba, burung tekukur, burung merpati, dan sebagainya. Yang selanjutnya, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di satu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Sesudah itu, mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Engkau sendiri akan pergi ke nenek moyangmu dengan damai sejahtera dan akan dikubur pada waktu rambutmu telah memutih. Nah, apa yang di sini? Tuhan menyertai Abram dan keturunannya. Nah, Abram sendiri diberi janji ini. Engkau sendiri akan pergi ke nenek moyangmu dengan damai sejahtera
dan akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah memutih. Nanti pada bagian belakang dari kitab Kejadian ini, kita akan membaca kisah tentang kematian Abraham. Lalu Ishak yang meratapinya tampil ke permukaan untuk menggantikan posisi Abraham. Tetapi turunan Abraham, apa yang terjadi? Ya. Sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di satu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Itu terjadi ketika orang-orang Israel, turunan Yakub, beralih ke Mesir karena Yusuf, anak Yakub, menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan karena di Kanaan sering terjadi kelaparan, maka pindahlah mereka ke Mesir, dan perpindahan ke Mesir itu terjadi bukan hanya dalam 1-2 generasi, tapi dalam bergenerasi-generasi. Dan mereka mengalami perbudakan itu. Tapi Tuhan mengatakan, bangsa yang memperbudak mereka akan kuhukum. Sesudah itu, mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Nah, di sini, Tuhan selalu menyatakan bahwa dia menyertai Abram dan keturunannya. Kita lanjut. Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan suluh berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itu Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram dan berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai Efrat, sungai yang besar itu, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refraim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang-orang Yebrus. Nah, semua bangsa ini, semua suku-suku ini adalah orang-orang yang mendiami tanah Kanaan ketika Abram datang ke wilayah itu. Nah, Tuhan hendak menyerahkan tanah mereka itu kepada orang-orang Israel, orang-orang kepada Abraham dan keturunannya itu. Tapi itu baru terjadi sesudah orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Jadi ratusan tahun kemudian, ketika Yosua memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dan merebut kota Yeriko, satu persatu suku-suku ini akhirnya ditaklukkan. Lalu seluruh wilayah di dalam lingkup tanah terjanji itu menjadi wilayah penguasaan orang-orang turunan Abraham, yakni anak-anak Yakub, 12 suku Israel, dan keturunan mereka yang dibebaskan dari Mesir. Nah, di akhir hari kita akan menemukan bahwa janji Tuhan ini semua dipenuhi. Dan Abraham mengimani semua ini seperti seorang anak kecil. Nah, di sini ada satu ayat yang tidak dicantumkan di sini. Kalau kita kembali ke atas, kita akan menemukan ayat 16 berbunyi begini. Oh, bukan. Itu ayat 6, bukan ayat 16. Baik, kita kembali. Nah, di sini kita melihat bahwa Abram pada ayat 6 tadi itu disebut sebagai Abraham percaya dan imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Kita lihat kembali, ini di sini. Ungkapan iman kepada Abraham. Abraham pun percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ini sebuah karunia yang sangat besar bagi Abraham. Karena janji Tuhan itu tidak masuk akal. Yang pertama, Abraham itu sudah tua, dia mempunyai anak kecil, dia tidak mempunyai anak. Lalu yang kedua, kekuatannya tidak seberapa. Bagaimana dia bisa mengalahkan semua suku-suku yang mendiami wilayah Kanaan ini? Ya, bagaimana itu terjadi? Nah, tetapi Abraham percaya. Dia percaya bahwa Tuhan tetap setia pada janjinya. Maka di sini sebuah kalimat penting tercatat di sini pada ayat 6. Abraham pun percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya
sebagai kebenaran. Apa yang ditampilkan oleh Abraham ini? Apa yang ditampilkan oleh Abraham ini merupakan sebuah, saya minta maaf ada salah dalam pengaturan layar sehingga tiba-tiba dia menghilang. Nah, di sini kita melihat bahwa Abraham memiliki pola iman yang tidak berbeda dari apa yang dikatakan oleh Yesus, yakni iman anak kecil. Seperti seorang anak kecil, iman yang benar itu adalah iman yang seperti seorang anak kecil, yang percaya penuh pada orang tuanya. Dan di sini kita melihat bagaimana Abraham menunjukkan imannya seperti seorang anak kecil itu. Dia percaya penuh pada Tuhan, walaupun secara alamiah, secara biologis, secara hukum sosial, apa yang dijanjikan Tuhan itu sulit terpenuhi. Tetapi Abraham tetap percaya. Itulah sebabnya dia dibenarkan dan dia menjadi model bagi penghayatan iman kita sampai dengan hari ini. Baik, sekarang kita sampai kepada bagian terakhir dari pembicaraan kita malam ini, yakni aplikasi pastoral. Jadi kita boleh membahas tentang Abraham, kita boleh berbicara tentang lingkup budaya di mana dia hidup, kita boleh berbicara tentang problematika biblis yang membuat kita bisa memahami lebih baik, tetapi semua itu adalah pengantar yang menghantar kita untuk masuk ke dalam penghayatan iman. Maka bagian akhir ini juga merupakan bagian yang penting yang perlu kita dalami. Kita mulai dengan yang pertama. Iman adalah anugerah Allah untuk menjembatani Allah dengan manusia, makhluk yang diciptakan menurut gambarannya sendiri. Ya. Sebagai orang beriman, kita hendaknya meyakini hal-hal ini. Baik, rupanya saya perlu besarkan sedikit supaya kita bisa mengikutinya dengan lebih baik. Baik, yang pertama kita melihat bahwa iman itu adalah anugerah Allah untuk menjembatani Allah dengan manusia, makhluk yang diciptakan menurut gambarannya sendiri. Nah, sebagaimana kita katakan dalam pembicaraan tentang penciptaan manusia, manusia itu diciptakan sebagai mahkota tertinggi dari seluruh ciptaan. Nah, kepada manusia diberikan karunia yang lebih dari makhluk-makhluk yang lain. Antara lain karunia iman. Kepada kepada Adam dan Hawa, Tuhan memberikan peraturan dan mereka menerimanya, walaupun kemudian mereka melanggar. Menerima dan melanggar itu sama-sama mengungkapkan iman. Menerima berarti mengikuti Tuhan karena kita percaya Tuhan baik. Melanggar berarti mengingkari iman, yang berarti bahwa iman itu ada tapi kita tidak mau ikut. Ya. Maka kita harus memandang iman itu sebagai sebuah pemberian Tuhan, sebagai sebuah hadiah, dan kita sebagai manusia itu hanya boleh menjalani iman ini sesuai dengan rencana ilahi. Yang kedua, karunia-karunia yang diberikan Tuhan itu adalah bagian dari rencana keselamatan. Bukan untuk memenuhi tuntutan manusia. Kita kembali ke janji Tuhan tadi. Tuhan berjanji bahwa Abraham akan memiliki anak kandung, keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, lalu kepada mereka akan diberikan sebuah tanah, negeri, yang akan menjadi tanah air mereka. Oke, karunia ini sangat relevan dan sangat diinginkan oleh Abraham
dan keluarganya. Tetapi Abram dan keluarganya itu bukan sasaran satu-satunya. Abram dan keluarganya itu adalah fondasi. Sasaran selanjutnya adalah penegakan kerajaan Allah di dunia. Dunia yang sudah dirusak oleh dosa sejak manusia pertama. Maka, walaupun tidak logis, Abram tetap percaya bahwa dia akan mencapai karunia-karunia tersebut. Karena itu adalah bagian dari rencana keselamatan yang didesain oleh Tuhan sendiri. Maka Abraham dipilih Allah menjadi model iman untuk menunjukkan penyertaan Tuhan di atas tadi. Ya. Jadi Abraham itu adalah model dalam hal iman. Karena turunan-turunan Abraham diharapkan untuk menapaki cara beriman yang sama. Kita melihat bagian yang kedua dari aplikasi pastoral kita. Yang pertama tadi sudah. Di sini kita juga melihat bagian aplikasi pastoral yang lain, ya. Dari manusia dituntut pola iman seperti Abraham yang tetap percaya pada Tuhan walaupun tidak sesuai dengan hukum alam maupun standar tradisi dan budaya manusia. Nah, saya memberi sebuah contoh yang sederhana ya. Kita orang Katolik, di lingkungan kita itu kan kita membutuhkan tenaga-tenaga pastoral. Jadi kita membutuhkan imam-imam, kita membutuhkan biarawan-biarawati, kita membutuhkan awam-awam yang berdedikasi tinggi sehingga pelayanan gereja itu bisa terjadi. Ya. Yang pertama, seorang imam dituntut untuk menjalani pola hidup khusus, yakni pola hidup selibat. Kemudian ada biarawan-biarawati yang juga dituntut untuk hidup selibat dalam komunitas-komunitas yang terpisah dari kehidupan masyarakat pada umumnya, walaupun mereka berkarya di tengah masyarakat. Yang ketiga adalah kaum awam yang langsung hidup di tengah masyarakat, yang bertanggung jawab untuk menyiapkan segala kebutuhan duniawi warga masyarakat. Dari mereka pun dituntut tanggung jawab untuk melayani kerajaan Allah. Nah, tuntutan tanggung jawab ini kan seringkali itu membuat kita harus memberikan korban, right? Ya. Orang yang menjadi orang yang mau menjadi imam, dia berkorban diri, pertama, menghayati hidup selibat. Tapi yang kedua, keluarga juga turut berkorban karena seorang anak mereka akan tidak mempunyai keturunan kalau dia setia. Banyak keluarga tidak bisa menerima ini. Dia juga harus menghayati pola hidup yang tidak seperti semua orang yang lain. Menghayati pola hidup sederhana, lebih memperhatikan orang-orang miskin dan terlantar dan sebagainya. Tidak semua imam melakukan itu. Tetapi itu prinsip dasarnya. Nah, banyak keluarga yang tidak sanggup menerima ini. Ya. Biarawati, semua yang sama. Nah, ini semua kita dituntut oleh Tuhan untuk membuat korban diri dengan gaya hidup yang tidak selaras dengan hukum alamiah. Kalau kita tidak menjalankan, kehendak Tuhan tidak terpenuhi. Kalau kita menjalankan, keinginan kita sebagai manusia tidak terpenuhi. Nah, dilema inilah yang dihadapi oleh Abraham. Abraham juga berkorban, tetap percaya pada Tuhan, walaupun dia sendiri secara hukum alam sudah tidak sanggup. Nah, Abraham yang tetap setia pada Tuhan, ini menjadi contoh bagi kita. Bahwa kita tetap percaya pada Tuhan, walaupun janji Tuhan itu menuntut kita keluar dari tradisi dan budaya yang memberi kenyamanan bagi masyarakat luas. Yang terakhir, seperti Abraham yang dibenarkan karena imannya, kita pun dibenarkan ketika menghayati hidup dalam terang iman. Ya.
Dalam surat Paulus kepada umat di Roma, antara lain dikatakan bahwa seseorang itu diselamatkan karena iman. Ya, ya, bukan karena iman saja, tetapi karena iman. Ketika seseorang mengimani Tuhan, dia akan membangun pola hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dan ketika itu selaras dengan kehendak Tuhan, dia akan mengalami rahmat pembenaran. Abraham dibenarkan karena hidup sesuai dengan kehendak Tuhan tersebut. Nah, paradigma yang sama kita terapkan dalam hidup kita hari ini. Bahwa sebagai orang beriman, kita pun berharap dibenarkan Tuhan karena kita hidup sesuai dengan kualitas iman kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dengan menyampaikan aplikasi pastoral tadi, saya mengakhiri refleksi saya malam ini. Kita di screen sekarang ada 22 orang, termasuk saya. Jadi ada 21 orang yang mengikuti pembahasan malam ini. Terima kasih sudah hadir bersama saya dalam program pembahasan tentang relasi khusus Abraham dengan Allah ini. Ya, kita pada bab 15. Nanti kita akan mengangkat tema-tema lain lagi untuk dijadikan pembahasan selanjutnya. Baik. Sebagaimana biasa, kita akan membuka ruang bagi sharing dan diskusi. Ya. Sudah ada satu pertanyaan masuk kepada saya melalui WA, tapi teman-teman lain yang juga ingin bertanya, ada dua kemungkinan. Nomor satu, tulis di kolom chat. Yang kedua adalah menghidupkan mikrofon untuk bertanya secara langsung. Baik. Sambil ada yang mau bertanya, saya persilakan. Mungkin masih pikir-pikir. Ya, Pak Pias, ada pertanyaan. Saya silakan. Hidupkan dulu mikrofonnya. Ya, terima kasih. Malam Romo. Ini yang ayat 11-12 Ya, itu bacakan. ya, sepertinya itu kok kayak nggak penting atau tapi itu pasti penting karena tertulis di situ Romo. Terus ada tulisan apa itu malam yang mengerikan itu kan kayak semua kayak ayat 11 dan 12 itu perlambang Romo. Mungkin bisa dijelaskan Romo. Terima kasih Romo. Oh ya, ketika burung-burung pemangsa hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, Abram tertidur lelap. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Baik. Pertama, burung-burung pemangsa hinggap di atas binatang-binatang itu, Abram mengusirnya itu kan hal yang normal. Itu tidak ada yang luar biasa di situ. Kenapa? Karena Abram membuat persembahan itu dengan membelah binatang itu menjadi dua. Satu diletakkan di samping yang lain. Ya, mungkin di atas batu-batu ya. Mungkin di atas mesbah. Nah, daging binatang yang sudah terbunuh diletakkan di atas tempat terbuka, itu jelas mengundang binatang-binatang lain kan? Abram mengusirnya, itu sederhana saja. Karena persembahan itu tidak disiapkan untuk binatang-binatang pemangsa ini. Tapi itu adalah binatang persembahan. Jadi Abram mengusirnya. Lalu yang paling penting ayat 12, menjelang matahari terbenam, Abram tertidur lelap, lalu gelap gulita mengerikan turun meliputinya. Nah, dalam penafsiran saya, ini ada kaitan dengan ayat 17. Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan suluh berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ya. Nah, gelap mengerikan ada di ayat 12. Ya. Sementara ayat 17, perapian yang berasap dan suluh berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Apa itu perapian yang berasap dan suluh berapi yang melewati potongan daging? Itu adalah simbol atau cara tanda bahwa Tuhan menerima persembahan itu. Ya. Dan kegelapan tadi, kegelapan mengerikan itu, kalau saya menafsirnya dari segi spiritual kita sebagai orang Kristiani sekarang, itu adalah simbol kegelapan yang harus ditinggalkan, yang akan ditinggalkan. Karena selanjutnya ada Tuhan yang menuntun.
Ini perjanjian mau dibuat ini, ya. Jadi kegelapan yang mengerikan sebagai sebuah simbol kegelapan pra-iman, kegelapan pra-dosa, sekarang digantikan oleh kegelapan juga, tetapi ada suluh bernyala yang lewat, yakni Tuhan yang menonton. Saya memahaminya sebagai hal-hal simbolik. Jadi ayat itu tetap memiliki sebuah makna. Yang penting kita membacanya dalam kaitan dengan yang lain-lain, ya. Nah, kalau malam mengerikan itu kan kok mengerikan sekali, ya. Kalau kegelapan begitu gelap, ya. Kalau itu saya mengalami sekali itu misalnya di Kalimantan Tengah, ya. Kami berada di dalam perjalanan lalu kita berhenti di tengah, orang bilang in the middle of nowhere, ya. Kita tidak tahu ada di mana, berapa jauh dari kota terdekat, betul-betul di tengah hutan. Dan itu kegelapan yang betul-betul gelap. Ya, tidak ada sinar sedikit pun dan kita betul-betul tidak tahu ada apa di balik kegelapan yang 1 meter di depan kita. Itu kita sama sekali tidak tahu. Nah, itu saya percaya itu kegelapan yang mengerikan itu seperti itu. Nah, entah ya, tapi tafsiran saya kurang lebih seperti gitu ya, Pak Pias. Ya. Nah, sambil ada yang mungkin mau bertanya, saya persilakan. Izin, Hubertus. Hubert, silakan. Oh ya, Hubert, terima Bidayo. kasih Romo. Bidayo ya. Siap, Bidayu. Selamat datang. Saya, saya ingin bertanya. Ini yang di ayat yang ke-9. Mengapa Tuhan dalam sisi jumlah, Tuhan hanya mengambil 3 dari sekian jenis binatang yang ada? Apakah ini ada korelasinya dengan nubuat Nabi Yesaya tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus? Ya. Pada prinsipnya kita mengimani bahwa Yesus yang mati di salib, dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bagaimana penjelasan Rob? Jangan dulu terlalu jauh menghubungkan dengan Yesus atau Nabi Yesaya dan sebagainya, karena itu semua terjadi jauh kemudian. Ya, konteks Abraham adalah konteks pembentukan fondasi iman. Ya, itu dulu. Abraham itu berasal dari satu masyarakat yang politeis. Ya, dia berasal dari Ur Kasdim yang kemudian berpindah ke Haran. Nah, tadi saya katakan Ur Kasdim itu ada di wilayah Irak sekarang, kira-kira di pinggiran danau Sungai Efrat, Tigris dan sebagainya, ke Haran yang sekarang itu ada di wilayah Syria. Dua lingkup budaya ini kaya dengan tradisi-tradisi tua, antara lain budaya yang tertua di dunia ini. Ya, budaya orang-orang Sumeria. Ya, jangan lupa Menara Babel itu datang dari tradisi masyarakat ini. Ya. Jadi ketika nenek moyang kita entah sudah ada atau hidup di gua-gua batu dan sebagainya, ketika Candi Borobudur belum ada, ketika apa semua, nah seluruh wilayah masyarakat ini sudah memiliki kekayaan budaya, tetapi berwarna politeis, menyembah banyak dewa, melakukan banyak ritus-ritus yang antara lain tadi itu pengorbanan anak-anak atau manusia sebagai persembahan kepada dewa-dewa. Dari konteks inilah Abraham dipanggil keluar untuk pembentukan sebuah pola iman yang baru. Nah, dalam proses itu kepada Abraham ditunjukkan cara pertama itu di sini. Mulai sekarang korban persembahanmu itu adalah persembahan-persembahan yang ditentukan ini. Lembu, kambing, domba, burung merpati, burung tekukur. Nah, apakah itu nanti ada kaitan dengan ramalan Nabi Yesaya ya? Atau ramalan itu simbol kematian Yesus dan sebagainya? Menyebut angka 3 itu sebagai sebuah angka simbolik, itu bisa saja dihubungkan. Dalam sebuah rekoleksi boleh kita pakai ini. Tetapi dalam studi biblis, saya lebih melihatnya sebagai pemurnian Abraham dari cara hidup masyarakat dalam budaya-budaya pada saat itu. Ya.
Jangan lupa, kitab Kejadian ini diturunkan turun-temurun dalam berbagai tradisi lisan dan baru dicatat kembali berabad-abad kemudian. Jangan lupa ya, pada waktu misalnya bait Allah dihancurkan oleh tentara Babilonia, itu kan seluruh isi bait Allah itu kan dibakar habis. Dibakar habis. Dan juga dalam tradisi perjanjian lama, tabut perjanjian Tuhan itu pernah dirampas oleh orang-orang Filistin. Pernah dirampas oleh orang Filistin. Dan apa isi tabut perjanjian? Itu selain 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah, juga terisi 5 kitab Taurat Musa ini. Antara lain kitab Kejadian. Ya. Jadi kitab Kejadian itu bukan ditulis pada masa Abraham. Ditulis mungkin pada jauh kemudian. Berdasarkan tradisi iman yang dihayati oleh orang-orang Israel secara turun-temurun. Maka mungkin ada kaitan karena mereka memiliki tradisi iman yang sama. Ya. Hanya apakah itu adalah simbol dari kematian Kristus? Saya justru melihat kematian Kristus itu adalah pemurnian terakhir dari seluruh rangkaian cara kita mengungkapkan iman dalam rupa-rupa persembahan. Ya, indikatornya sudah dimulai oleh Abraham itu. Abraham adalah pemurnian tahap 1 dari cara hidup dan pola-pola persembahan yang salah. Kepada Abraham ditunjukkan cara yang lebih menjawabi, lebih menyentuh kehidupan dia. Abraham kan pengembara. Mereka kan peternak. Ternak-ternak yang mereka miliki itu kategori ini. Lembu, sapi, domba, kambing, keledai, kuda, dan lain-lain. Yang layak menjadi persembahan adalah ini. Karena itu adalah hasil karya mereka. Ya. Mengapa Tuhan hanya memilih 3? Itu saya tidak tahu. Ya. Itu penafsiran kita bisa dikaitkan dengan persembahan diri Tuhan. Tetapi bagi saya itu mengapa 3 itu tidak terlalu penting. Tapi bahwa Tuhan menunjukkan kepada Abraham cara-cara persembahan yang baru, yang lebih murni dari penghayatan iman-iman di sekitar, menurut saya itu jauh lebih penting. Karena ini fondasi baru yang dibangun Tuhan, yang prosesnya panjang, nanti pemenuhan puncaknya ada pada diri Yesus Kristus. Jadi rentangan panjang dari persembahan 3 hewan tadi sampai dengan korban diri Yesus disalib, ada banyak sekali peristiwa yang terjadi di antara ini. Nah, inilah yang akan kita dalami dalam proses pengajaran, pendalaman kitab-kitab perjanjian lama ini. Jadi Hubert, jangan hanya ikut malam ini. Minggu depan, lusa dan seterusnya perlu didalami juga, gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain yang mau bertanya. Saya berikan kesempatan. Mungkin belum ada yang bertanya. Saya bawa dulu satu pertanyaan yang dikirimkan kepada saya melalui WA. Apakah hanya orang-orang pilihan Allah yang bisa berkomunikasi secara langsung dari hati ke hati dengan Allah dan dapat mengerti akan maksud dari rencananya? Ya, ini sebuah pertanyaan yang dikirim secara privat, tapi sangat berkaitan dengan pembahasan kita malam ini. Nah, mengapa Tuhan memilih Abram dan bukan yang lain, itu kita tidak pernah bisa tahu. Ya, karena itu pilihan Tuhan. Sama seperti mengapa Tuhan memilih Maria dan bukan orang yang lain. Mengapa Tuhan memilih Amos, ya, bacaan pertama hari-hari ini berasal dari kitab Amos dan diberi tugas yang aneh, ya. Itu bukan, tugas yang aneh itu Hosea. Tapi mengapa Tuhan memilih Amos dan bukan yang lain? Mengapa Tuhan memilih Elia dan bukan yang lain? Itu sepenuhnya hak prerogatif Tuhan. Tapi bahwa dengan memilih Abraham, Tuhan menciptakan instrumen. Instrumen apa? Instrumen dalam diri persona yang akan membawa pesan Tuhan kepada kebanyakan orang. Nah, memang Tuhan memilih sejumlah orang untuk menjadi jubirnya, menjadi pengantara antara kehendaknya dengan masyarakat pada umumnya.
dalam kehidupan kita pun miniaturnya itu kan dapat kita lihat ya. Jadi kalau saya mau menyampaikan sesuatu kepada umat paroki misalnya, ya, saya tidak perlu harus menyampaikan itu kepada satu persatu orang, ya. WA satu persatu, telepon satu persatu, ketemu satu persatu, kan tidak. Saya hanya mengontak beberapa orang, katakanlah ketua wilayah ini, ketua KBG ini, ketua DPP ini, tolong sampaikan kepada umat nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, bagaimana cara mereka menyampaikan, itu sesuai dengan situasi yang mereka hadapi. Yang penting bahwa inti penyampaian itu sampai. Nah, apakah tidak hanya sejumlah orang yang dipilih Tuhan? Jawaban saya adalah ya. Apakah hanya mereka yang memperoleh karunia? Tidak. Karunia itu ada pada banyak orang. Tetapi karunia itu berbeda-beda. Ya, ingat dalam surat Paulus kepada umat di Korintus, itu ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Jadi kita berpegang pada satu roh ini. Tapi karunia itu berbeda-beda. Ada orang diberi karunia bernubuat, nah biarkan dia bernubuat. Ada orang yang diberi karunia berbicara bahasa roh, dia akan berbicara bahasa roh. Ada orang yang diberi karunia menafsir bahasa roh, dia menafsir bahasa roh. Kita yang lain kalau tidak diberi karunia itu jangan sok-sokan. Itu namanya mengangkangi karunia Tuhan. Tapi orang yang diberi karunia, kita juga tidak boleh merendahkan dia kalau karunia itu tidak kita peroleh. Nah, kebetulan Abraham diberi karunia untuk membentuk pola iman yang menjadi fondasi bagi iman banyak orang. Kita semua ini menikmati model iman yang kita miliki sekarang karena Abraham percaya kepada apa yang difirmankan Tuhan. Ini penting, karena Abraham percaya pada apa yang difirmankan Tuhan, maka keselamatan yang kita peroleh sampai Yesus Kristus itu mengalir dalam pola seperti yang kita nikmati sekarang. Ya. Jadi kalau Tuhan memberi karunia kepada banyak orang, kita semua memperoleh karunia itu. Tetapi Tuhan memilih sejumlah orang untuk menjadi pengantaranya, menyampaikan kehendak-kehendaknya sesuai dengan konteks masa kini, ya Tuhan hanya memilih sejumlah orang. Tidak semua orang memiliki karunia yang sama. Saya beri sebuah contoh, pendalaman sederhana, pewahyuan dalam abad modern ini. Semua kita barangkali mengetahui apa yang disebut sebagai kerahiman ilahi. Penghormatan kerahiman ilahi yang didasarkan pada devosi atau catatan harian Santa Faustina. Kebetulan saya lagi getol-getolnya juga bersama beberapa kelompok umat untuk mendalami kerahiman ilahi ini. Apakah kerahiman ilahi itu adalah wahyu Tuhan? Iya. Tapi wahyu Tuhan dalam kategori personal, yakni pengalaman mistik seseorang yang dipilih Tuhan. Untuk maksud apa? Untuk menyampaikan warta kerahiman kepada masyarakat yang sangat kehilangan belas kasih ini. Konteksnya apa? Menjelang pewahyuan itu dibuat, menjelang terjadinya Perang Dunia Kedua. Dan kita tahu Perang Dunia Kedua itu perang yang sangat brutal. Sesudah itu ada Perang Asia Timur Raya, ada Perang Korea, ada Perang Vietnam, ada berbagai perang lain, Perang Irak, perang bahkan sekarang juga ada perang di Timur Tengah. Perang itu membahasakan apa? Membahasakan ketegaran hati manusia. Tidak mampu untuk menjembatani perbedaan. Tidak ingin menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya. Satu orang mengatakan dia lebih berhak dari yang lain dan semua yang lain yang melawan dia adalah lawan yang harus dihabisi. Prinsip-prinsip egoisme manusia membuat orang tidak lagi memperhatikan aspek belas kasih. Nah, pewahyuan yang disampaikan melalui Santa Faustina dilahirkan dalam bentuk karya kerasulan kerahiman ilahi yang muncul antara lain dalam penghormatan atau devosi kepada kerahiman ilahi. Yang menerima wahyu ini hanya satu orang, yakni Santa Faustina.
karena dia memperoleh karunia untuk itu. Tapi semua kita yang lain boleh turut serta menikmati buah-buah dari karunia yang diberikan Tuhan kepada dia. Maka jawaban terakhir tetap sama. Betul, Tuhan hanya memilih sejumlah orang untuk menjadi pengantara menyampaikan kehendaknya kepada masyarakat luas. Tetapi semua masyarakat yang percaya pada kehendak Tuhan yang disampaikan melalui orang-orang pilihan ini memperoleh rahmat pengudusan dan rahmat penebusan yang sama. Keselamatan yang dialami oleh Bunda Maria atau penyamun yang bertobat di salib atau para rasul itu tidak ada bedanya dengan keselamatan yang kita alami sekarang. Kalau kita dipanggil Tuhan, tidak ada bedanya. Tapi mereka adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran iman yang kita warisi sampai hari ini. Ya. Kurang lebih begitu jawaban saya atas pertanyaan yang disampaikan melalui WA tadi. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Oke. Kita sudah 8:30, jadi masih beberapa menit lagi untuk bisa mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum ada pertanyaan lanjut, saya langsung mengumumkan bahwa pekan depan tidak ada KKS, tanggal 9. Kami ada pembinaan para pembina kaum muda di Pematang Siantar. Jadi justru sesi saya itu terjadi persis pada hari Selasa malam. Hari, jam pada saat kita KKS. Jadi saya tidak bisa, saya korbankan dulu satu KKS, tapi definitifnya 2 minggu dari sekarang KKS akan kita lanjutkan seperti biasa. Kita berusaha mengisi pekan-pekan liburan ini dengan program-program ini. Berapapun yang hadir dalam KKS online kita akan tetap menjalankannya sebagai sebuah karunia Tuhan. Baik teman-teman sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran malam ini. Saya lihat beberapa wajah yang familiar muncul lagi. Pak Lukas, terima kasih sudah hadir. Robert, terima kasih datang. Pak Riyadi, Pak Yosef, terima kasih. Ada Ibu Veronica, Bu Tuti, Pak Winoto, Pak Horace Malango, apa kabar? Pak San, Pak Frans Lim, Pak Yus, Bu Ibu Suhartini, Pak Thomas Angki, Pak Ansel, Pak Pias yang sangat setia ya. Terima kasih. Ada juga Katerina dari Samosir ini. Terima kasih sudah hadir. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk menyertai saya dalam pendalaman-pendalaman hari-hari ini. Semoga presentasi saya, sebentar saya perbaiki dulu sedikit sana-sini yang salah-salah. Saya akan seperti biasa bagi melalui WA grup kita untuk boleh Anda manfaatkan seperlunya, baik dalam meditasi pribadi atau pendalaman kelompok sendiri, atau juga dalam katekese, ada pengajaran dan lain-lain yang kiranya bermanfaat untuk membantu teman-teman yang lain untuk juga mencintai firman Tuhan. Saya sangka kita malam ini sampai di sini. Kita akan berjumpa 2 pekan lagi dari sekarang. Mari kita mengakhiri dengan doa dan kita memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, penyertaan dan bimbingan-Mu. Sehingga kami boleh sampai pada pendalaman tentang relasi antara Abraham dengan Allah yang kami kasihi. Iman Abraham kiranya menjadi model iman kami. Kerendahan hatinya dalam mengasihi Engkau seperti anak kecil hendaknya menjadi kerendahan hati kami. Dan ketabahannya dalam menghadapi berbagai tantangan sekitarnya hendaknya menjadi ketabahan hati kami. Dan biarlah semua doa ini kami persembahkan kepadamu sebagai tanda syukur kami. Seraya memohon agar kami semua Kau berikan kesempatan untuk menjadi pewarta cinta-Mu kepada sesama kami. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga dan berkat bersama Allah Tritunggal rohmu. Maha Kudus senantiasa menaungi kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak.